Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Umi Asmawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Aisyah Bustanul Atfal Kaliarang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang pertama kali memberikan kesempatan bagi kaum pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti para bangsawan dan orang-orang Belanda. Seperti yang kita tahu, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro telah mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberikan contoh, Ing Matio Mangunkarso di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro antara lain, yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian yang kedua adalah kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan, dan merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa, dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak, artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hal, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Kemudian yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, dan pekerti adalah tenaga. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro lewat pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, di mana murid hanya mendengarkan dan guru menjelaskan di dalam kelas. Pembelajaran terfokus pada
ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja tanpa memperhatikan minat dan bakat anak. Guru kurang memahami karakteristik anak di mana setiap anak memiliki karakteristik masing-masing dan saya sebagai guru masih kurang mampu untuk memahami karakteristik mereka. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Di sini ketika guru memberikan pertanyaan, masih banyak terdapat siswa yang belum aktif menjawab dan berkomunikasi di dalam kelas. 5. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Jadi di sini guru belum mampu mengembangkan minat dan bakat dari siswa di dalam kelas. Terkait refleksi pertanyaan kedua yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, setelah mempelajari modul ini ada 2 perubahan, yaitu perubahan pemikiran dan perubahan perilaku saya. Berubah pemikiran adalah guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak atau student center dan menghargai setiap karakteristik belajar anak. Sedang berubah perilaku antara lain mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodrat. Yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Selanjutnya pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran dan yang terakhir melatih kecakapan abad 21 untuk siswa. Akhir kata, kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pelajaran yang berpihak pada anak dan menyenangkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.